Pentingnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar bagi mahasiswa oleh Devi Indah Latifah. Kenalin, nama aku Devi Indah Latifah, aku dari Prodi Pendidikan Biologi kelas PB1C UIN Wali Songo Semarang. Aku berasal dari Kediri dan teman-temanku berasal dari berbagai daerah yang tentunya kami memiliki bahasa daerah masing-masing. Tetapi kami tetap bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia. Lalu, pentingkah kita sebagai mahasiswa mempelajari bahasa Indonesia? Padahal kita tahu, kita sudah mempelajari bahasa Indonesia dari kelas SD sampai SMA. Langsung saja, kita simak saja video berikut ini. Jangan lupa tonton terus ya. Dadah! Pentingkah bahasa Indonesia itu? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena bahasa Indonesia kita gunakan sebagai sarana alat komunikasi dan menjadi bahasa persatuan, di mana Indonesia terdapat begitu banyak keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Lalu, apa sih fungsi dan manfaat mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa? Mata kuliah bahasa Indonesia sangat penting bagi mahasiswa untuk mempelajari tentang penulisan yang benar sebagai bekal nantinya saat menulis skripsi ataupun makalah. Dan juga untuk mengasah kemampuan berbahasa yang baik, mengembangkan kepribadian para mahasiswa sehingga mahasiswa mampu berpikiran kritis dan sistematis. Wah, ternyata sangat penting sekali ya bagi mahasiswa. Jangan sampai kita menyepelekan bahasa Indonesia ya. Selain digunakan untuk proses belajar mengajar di dalam kampus, bahasa Indonesia juga sangat penting sekali untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Sehingga kita para mahasiswa yang terpelajar ini mampu bersikap bijak dalam menghadapi persoalan di Lalu, apakah kita selama ini sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana sih parameter untuk mengukur bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Langsung saja kita akan bahas parameter berbahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, di mana maksudnya ialah penggunaan bahasa yang sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Faktor-faktornya ialah yang pertama, bersama siapa kita berbahasa, maksudnya ketika kita berbahasa dengan orang tua, teman sebaya, atau orang yang di bawah kita harus menggunakan bahasa yang sesuai, sopan, dan tetap menjaga etika berbahasa Indonesia yang baik. Dalam situasi apa, dalam konteks apa, dengan jalur mana, lisan atau tulisan, dengan media apa, telepon, atau komunikasi lainnya, peristiwa apa, berceramah, upacara, lamaran pekerjaan. Maksud dari faktor-faktor penentu yang sudah saya sebutkan itu ialah pada intinya kita harus bisa menempatkan bahasa yang sesuai dengan konteksnya. Semisal kita dalam upacara, kita harus menggunakan bahasa yang bijak, tegas, dan sesuai dalam konteks upacara. Lalu beda lagi saat kita berceramah. Kita bisa menggunakan konteks yang lebih rileks, tetapi tetap memasukkan unsur-unsur materi yang akan kita sampaikan kepada khalayak umum. Berbeda lagi saat kita menulis lamaran pekerjaan, karena itu konteksnya dalam bentuk tulisan. Maka kita harus menggunakan bahasa yang baku dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Maksudnya di sini ialah mengacu pada asas terhadap kaidah-kaidah atau aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Maksudnya di sini ialah kita harus berpegang teguh pada kaidah bahasa Indonesia atau KPBI. Lalu biasanya kita juga sering melakukan kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu salah dikarenakan faktor kebiasaan kita mendengar kata itu, tetapi kita tidak mencari tahu dalam KBBI apakah itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama itu ada kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan di sini ialah dalam penggunaan huruf kapital, dalam penggunaan penggalan kata, dalam penulisan kata serapan, dan penggunaan tanda baca. Dapat saya kasih contoh, semisal dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama ialah kesalahan ejaan. Ejaan di sini
ialah penggunaan huruf kapital, penggalan kata, penulisan serapan, penggunaan tanda baca. Saya akan memberikan contoh pada kesalahan penggunaan huruf kapital. Wakil Presiden Yusuf Kala. Biasanya kita hanya menuliskan W besar pada tulisan wakil saja, dan itu adalah contoh yang salah. Kalimat yang benarnya adalah wakil dengan W yang besar, presiden dengan P yang besar, Yusuf dengan J yang besar, Kala menggunakan K yang besar. Kenapa? Karena Yusuf Kala adalah nama orang dan wakil presiden adalah nama jabatan. Juga contoh lainnya ialah saat kita menuliskan nama geografi. Misalnya pada Kecamatan Pasar Rebo. Biasanya kita hanya menuliskan K besar pada kecamatan, lalu Pasar Rebonya kita tuliskan kecil semua. Itu adalah contoh yang salah. Seharusnya ialah kecamatan dengan K besar, Pasar Rebo dengan P dan R yang besar. Yang kedua ialah kesalahan diksi. Maksudnya adalah kesalahan penggunaan dua kata bersinonim dalam satu frasa. Contohnya ketika ada kata agar dan supaya dalam satu kalimat, tidak boleh karena agar dan supaya bermakna sama, dan itu digunakan dalam satu kalimat yang akan menyebabkan ketidakefisienan kalimat dan menimbulkan pemborosan kata. Yang kedua ialah kesalahan penggunaan kata tetapi tidak bertanya. Contohnya ialah di mana, yang mana, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Yang ketiga ialah kesalahan struktur, di mana kesalahan ini ialah kesalahan penggunaan kalimat aktif tanpa subjek. Ada juga kesalahan menempatkan kata kerja di depan kata benda. Ada juga kesalahan kalimat tanpa unsur predikat dan kesalahan penempatan kata di depan objek. Saya akan memberikan contoh kesalahan penggunaan kalimat aktif tanpa subjek. Contohnya, kepada para mahasiswa harap hadir dalam acara tersebut. Kalimat ini bertentangan dengan kaidah bahasa Indonesia karena subjek kalimat tidak berkata depan, sehingga bahasa yang baik dan benarnya itu adalah para mahasiswa harap hadir dalam acara tersebut. Yang keempat ialah kesalahan dalam kalimat, di mana maksudnya ialah kalimat yang salah disebabkan oleh kesalahan bentuk kata, disebabkan oleh kesalahan arti kata, kesalahan fungsi, susunan kata yang salah, kalimat tidak logis, kata-kata yang sering salah penggunaan dan pengucapannya. Contohnya, mari kita ke kantin, maaf sudah makan saya. Percakapan ini ialah bahasa Indonesia yang baik karena sesuai dengan faktor-faktor penentu komunikasi. Tetapi percakapan ini termasuk tidak benar. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang seharusnya ialah maaf, saya sudah makan. Selanjutnya ialah bahasa Indonesia yang benar tetapi tidak baik. Contohnya itu Pak Lurah telah mati. Waduh, manusia kok dibilang mati? Seharusnya bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah Pak Lurah telah meninggal. Selanjutnya ialah bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Contohnya di sini ialah ketemu dengan saya kapan, Pak? Waduh, ngomong sama orang yang lebih tua kok kayak gini ya? Berarti itu tidak memenuhi syarat bahasa Indonesia yang baik. Kenapa juga tidak benar? Karena tata bahasanya juga salah, sehingga tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang benar gimana? Bisa diubah menjadi kira-kira kapan saya bisa menemui Bapak. Pastinya bahasa Indonesia yang baik dan benar akan jauh lebih enak didengar dan sopan. Wah, ternyata bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari bagi mahasiswa. Setelah kita mempelajari ini juga, kita juga bisa tahu apa saja parameter berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata atau dalam penyampaian yang menimbulkan ketidaknyamanan kalian semua. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.